Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Inung. Kali ini kita akan belajar tentang asam dan basa, subbab kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tetapan ionisasi asam. Ini khusus untuk asam, dan tetapan ionisasi basa itu untuk basa. Jadi, misalkan ada dua senyawa asam, kita diminta untuk menentukan mana yang lebih kuat keasamannya. Kita bisa dilihat dari Ka-nya. Jadi semakin besar harga Ka, maka dia semakin kuat keasamannya. Dan juga misalkan kita diminta untuk menentukan kekuatan dari basa. Ada dua senyawa basa, mana yang lebih kuat? Nah, kita juga bisa menentukannya melalui harga Kb-nya. Semakin besar harga Kb, maka semakin basa kuat. Yang kedua adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi yang disimbolkan dengan alfa. Asam kuat atau basa kuat itu memiliki harga derajat ionisasi sama dengan 1. Artinya dia terion sempurna. Reaksi ionisasinya itu ditunjukkan dengan satu tanda panah. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya Bu Inu sampaikan, asam kuat, basa kuat itu reaksi ionisasinya disimbolkan dengan satu tanda panah. Contohnya ini, HCl itu merupakan asam kuat, maka reaksi ionisasinya dinyatakan dengan satu arah tanda panah. Untuk asam lemah atau basa lemah, alfanya itu kurang dari 1. Harga alfa itu adalah 0 sampai 1. Jadi artinya karena harga alfanya kurang dari 1, senyawa tersebut di dalam air itu terionisasi sebagian. Reaksi ionisasinya ditunjukkan dengan dua arah tanda panah bolak-balik. Contohnya AlOH 3 kali terion menjadi Al3+ plus 3OH-. Di sini tanda panahnya adalah bolak-balik. Artinya apa? Ada sebagian AlOH 3 kali yang terion dan ada yang masih dalam bentuk senyawa. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah representasi mikroskopik dari larutan asam Ha dengan alfa 0,2. Nah, maksudnya bagaimana? Begini, di awal itu kan ada 10 senyawa Ha. Kemudian setelah dilarutkan dalam air, ternyata ada 2 senyawa yang terion. Nah, itu yang lepas antara merah dengan abu-abunya, ini adalah senyawa Ha yang terion. Nah, jadi ada 2 senyawa ya. Saya tunjukkan nih. Nah, ini. Nah, ada 2 ya. Jadi derajat ionisasinya itu adalah 0,2. Dari mana? Kita tahu bahwa derajat ionisasi itu rumusnya adalah mol zat terion per mol zat mula-mula. Jadi yang terion tadi adalah 2, kemudian mula-mulanya ada 10. Jadi 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Nah, ini adalah beberapa asam basa yang umum berdasarkan tingkat kekuatannya. Jadi dimulai dari asam yang lemah itu ada CH3COH, naik lagi HF, H3PO4, kemudian yang asam kuat, nah ada HNO3, HCl, nah yang paling kuat adalah HClO4. Begitu juga dengan basa, ada basa lemah itu di paling bawah ada NH3,
Kemudian yang paling kuat adalah NaOH. Kekuatan asam dan basa. Asam kuat. Nah, asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Ini contohnya. Nah, selain itu, untuk lebih mudah menghafal, itu asam kuat ada asam oksi. Asam oksi itu adalah asam yang mengandung O. Dikatakan kuat jika jumlah O dikurangi jumlah H lebih besar sama dengan 2. Contohnya itu di atas. HNO3 itu termasuk asam oksi. Jumlah O-nya 3 dikurangi jumlah H-nya 1, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka dia termasuk asam kuat. H2SO4 juga demikian. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian di awal tadi ada HClO4. O-nya 4, H-nya 1, jadi 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Jadi lebih dari 3, maka termasuk asam kuat. Itu cara menghafalnya. Jadi asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, kemudian asam oksi, jumlah O dikurangi H lebih besar sama dengan 2. Untuk asam kuat nanti yang dicari adalah konsentrasi H+. Rumusnya adalah A kali Ma, di mana konsentrasi H+, kemudian ada A, itu adalah valensi asam. Masih ingat ya valensi? Valensi itu adalah jumlah H+ yang dilepaskan. Kemudian Ma itu adalah molaritas asam. Contohnya, hitung konsentrasi H+ dari larutan H2SO4 0,01 molar. Konsentrasi H+, karena dia asam kuat, maka menggunakan rumus A kali Ma, di mana A-nya adalah jumlah H+ yang dilepaskan atau valensi asamnya, itu adalah 2. Kemudian Ma-nya adalah konsentrasi asamnya 0,01 molar. Sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 0,02 molar. Kemudian jangan lupa kalian ubah dalam bentuk 10 pangkat. Jadi 0,02 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kenapa harus dibuat dalam 10 pangkat? Ini nanti untuk memudahkan kalian untuk menghitung pH. Kemudian yang kedua adalah basa kuat. Jadi kalau kita berbicara asam kuat, basa juga ada basa kuat. Yang termasuk basa kuat adalah NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Nah, biasanya basa kuat ini terdiri dari basa golongan 1A dan golongan 2A kecuali Be. Kalau asam yang dicari adalah konsentrasi H+, kalau basa yang dicari adalah konsentrasi OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb, di mana B adalah valensi basa dan Mb adalah molaritas basa. Contohnya, hitung konsentrasi OH- dari larutan KOH 0,005 molar. Karena basa kuat, kita pasang rumusnya konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb. Kemudian kita masukkan B-nya adalah jumlah OH- yang dilepaskan, di sini adalah 1. Kemudian Mb-nya adalah konsentrasi basa. Nah, diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi sebenarnya kalau kalian menghafal rumus asam kuat, maka rumus basa kuat itu akan hafal juga, karena tinggal mengganti H+ dengan OH-, A dengan B, karena rumusnya mirip. Kemudian ada asam kuat, ada juga asam lemah. Apa saja yang termasuk asam lemah? Yaitu selain yang tidak masuk pada
golongan asam kuat. Asam kuat tadi ada HCl, HBr, HI, kemudian asam oksi O dikurangi H lebih besar sama dengan 2. Untuk asam lemah biasanya diketahui harga Ka-nya. Jika diketahui harga Ka, maka kita bisa menghitung konsentrasi H+ dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Jika diketahui alfanya atau derajat ionisasinya, maka kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam dan alfa adalah derajat ionisasi. Ma-nya adalah molaritas asam. Contoh, hitung konsentrasi H+ dari 100 ml larutan HCN 0,1 molar, di mana harga KaHCN adalah 4,9 kali 10 pangkat min 10. Karena HCN ini merupakan asam lemah, maka kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui adalah Ka-nya. Kemudian kita masukkan angkanya, diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6 molar. Untuk basa lemah, hampir sama seperti asam lemah. Jika diketahui Kb, maka kita pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Jika diketahui alfa, maka kita gunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan alfa kali Mb. Kb adalah tetapan ionisasi basa, alfa adalah derajat ionisasi, dan Mb adalah molaritas basa. Contohnya, hitung konsentrasi OH- dari LOH 0,1 molar yang terdisosiasi 1%. Nah, di sini diketahui alfa, maka rumus yang kita pakai adalah konsentrasi OH- sama dengan alfa kali Mb. Kita masukkan, alfanya adalah 1% itu sama dengan 0,01, sedangkan Mb-nya adalah 0,1 molar, sehingga konsentrasi OH- adalah 0,001 molar atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi jangan bingung mau menggunakan rumus yang mana. Nah, lihat saja yang diketahui apa, harga Ka atau alfanya, harga Kb atau alfanya. Derajat keasaman itu dinyatakan dengan pH. pH itu singkatan dari power of hydrogen. Berdasarkan harga pH-nya, sifat larutan itu dibagi menjadi 3 macam. Jika pH kurang dari 7, maka dia termasuk golongan asam. Jika pH sama dengan 7, maka dia disebut dengan larutan netral. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7, maka dia disebut sebagai basa. pH itu rentangannya dari 0 sampai 14. Kalau asam, tadi kan kita menghitung konsentrasi H+. Kalau asam, harga pH itu dihitung menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan basa, karena diperoleh konsentrasi OH-, maka kita cari POH dulu. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. PKW itu sama dengan pH plus POH. PKW biasanya adalah harganya maksimal pH tadi adalah 14, jadi 14 itu sama dengan pH plus POH. Cara menentukan pH larutan. Jika larutan asam, kita cari konsentrasi H+. Rumusnya tergantung asamnya asam lemah atau asam kuat. Karena asam lemah dan asam kuat itu memiliki rumus yang berbeda. Setelah mencari konsentrasi H+, baru kita mencari pH. Rumusnya min log konsentrasi H+.
Kemudian kalau larutan basa, yang kita cari dulu adalah konsentrasi OH-. Selanjutnya baru mencari pOH. Sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah itu baru mencari pH dengan rumus pH sama dengan 14 min pOH. Contoh soal. Untuk yang asam, tentukan harga pH dari 100 ml larutan HCl 0,01 molar. HCl kita tahu merupakan asam kuat. Maka untuk mencari konsentrasi H+, kita gunakan rumus A kali Ma. Di mana A adalah valensi asam, Ma adalah molaritas asam. Valensi asamnya karena HCl itu jumlahannya 1 dan Ma-nya adalah 0,01, maka diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu baru kita mencari pH. Rumusnya min log konsentrasi H+. Kita masukkan angkanya, pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga di sini cara mudahnya kalian ambil 10 pangkat minnya. Di sini adalah min 2. Maka min 2 ini kita taruh di depan min log. Sehingga diperoleh 2. Sebenarnya kan 2 min log 1. Dimana log 1 itu kan 0. Berarti 2 dikurangi 0 juga sama dengan 2. Kemudian contoh yang basa, tentukan harga pH 100 ml larutan amonia 0,05 molar, di mana KbNH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini Kb, diketahui Kb, maka basa ini merupakan basa lemah, sehingga kita tentukan rumus OH-nya adalah akar Kb kali Mb. Setelah itu diperoleh harga OH- sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 molar. Setelah diketahui konsentrasi OH-, selanjutnya kita mencari pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, di sini kita perhatikan ada 10 pangkat minusnya, kita pindah ke depan min log sehingga diperoleh 4 min log 3. Setelah diperoleh pOH, baru kita mencari pH dengan menggunakan rumus pH sama dengan 14 min pOH. Kita masukkan angkanya, 14 dikurangi, jangan lupa dikurung, 4 min log 3. Kemudian kita keluarkan dari kurung, 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Kemudian min kali min log 3 sama dengan plus log 3. Sehingga pH-nya adalah 10 plus log 3. Mudah bukan? Ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.